لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang mana sampai di pembahasan bab ma jaa fi as-sihr, yaitu bab yang berkaitan dengan sihir. Telah kita tuntaskan dua pertemuan tentang sihir. Yang pertama yaitu kita telah membahas ayat atau di antara pembahasan kita tentang definisi sihir, kemudian hakikatnya seperti apa. Di pertemuan berikutnya, yaitu 2 pekan lalu, kita telah membahas ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 51, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Kemudian lebih utamanya kita akan mengupas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebut hadis as-sab' al-mubiqat, yaitu 7 hal yang membinasakan. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disitir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid mengatakan, qal wa qawluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Kalau lengkapnya ya di surat An-Nisa 51 sampai 52, kata Rabb kita azza wa jalla, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Coba, tidakkah kalian lihat, perhatikan itu orang-orang yang diberi nasiban minal kitab, diberi haz atau bagian dari Alkitab, dari kalam Allah. Orang Yahudi ataupun orang Nasara, terutama orang Yahudi di sini. Mereka justru yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka malah lebih percaya kepada jibt ya. Jibt dan taghut, lebih percaya kepada jibt dan taghut. Ada 2 istilah sekarang, yaitu jibt dan taghut. 2 istilah syar'i yang ada di surat An-Nisa ayat 51. Jibt dan taghut. Ya, sampai situ aja. Kemudian di sini katakan, menurut penafsiran Umar bin Khattab, qala Umar, al-jibt as-sihr. Jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka lebih percaya, lebih beriman kepada sihir dan kepada taghut. Jadi ini sebagaimana tafsiran dari Umar bin Khattab. Kita di tafsiran Umar bin Khattab terlebih dahulu.
Dan orang Yahudi dahulunya mereka termasuk orang yang paling banyak aktsarun nasi ta'alluman lisihir. Termasuk golongan yang paling banyak mempelajari sihir dan bermumarasah, menerapkannya sering, sihir, ya. Dan mereka mengklaim secara dusta bahwasanya sihir ini adalah turunan dari ajarannya Sulaiman alaihissalam, ya. Dan di antara sihir tersebut pun yang mereka klaim juga dari turunannya Nabi Sulaiman, mereka atau ada seorang dari mereka yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelas Nabi saja bisa kena santet. Ini menunjukkan terkena santet secara zat tidak serta-merta menjadi aib bagi manusia. Ya. Terkena santet secara zat tidak serta-merta menjadi aib bagi manusia. Dan tidak boleh kita tertawakan seseorang karena dia terkena sihir, terkena santet, enggak boleh kita tertawakan. Karena apa yang terjadi pada dia Allah takdirkan begitu saja. Allah takdirkan begitu, ya. Dan boleh jadi justru karena dia terkena sihir atau santet dan semisalnya malah menjadi makin soleh. Malah menjadi dekat kepada Allah. Malah menjadi orang yang mulai betul-betul merealisasikan wirid syar'iyah, zikir-zikir syar'i di kehidupan kesehariannya, ya. Maka terkena sihir itu tidak serta-merta menjadi aib secara zat. Tetapi menyihir itu ya secara zat udah aib, bahkan itu kekufuran. Ya, sebaliknya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga di sini bil jibti wa taghut at-taghut. At-taghut ditafsirkan oleh Umar bin Khattab yaitu as-syaitan. At-taghut as-syaitan. At-taghut as-syaitan. Namun perlu diketahui, ikhwan, inilah yang disebut sebagai tafsir bil mithal namanya. At-tafsir bil mithal. Menafsirkan sesuatu dengan contoh, bukan dengan keseluruhan dari hakikat sesuatu tersebut. Menafsirkan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu atau memperkenalkan sesuatu dengan salah satu contoh dari sesuatu tersebut, bukan dari keseluruhan hakikat sesuatu tersebut. Ini namanya apa? At-tafsir bil mithal. Menafsirkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, memperkenalkan sesuatu dengan contohnya. Ya, kalau di kita gimana? Di antara contoh. Kebahagiaan adalah ketika engkau bangun pagi dengan suguhan aroma kopi hangat. Ya. Karena dekat pabrik kopi, ya. Misalnya. Itu bahagia. Apakah bahagia itu definisi adalah itu? Ya enggak. Tapi itu salah satu kebahagiaan, ya. Salah satu saja dari kebahagiaan yang begitu banyak. Ya kan? Ya. Apes itu adalah ketika knalpotmu racing dan ternyata di depan para polisi sedang standby. Apes. Apakah itu satu-satunya jenis apes? Enggak, itu salah satu contoh keapesan. Ya. Maka ini namanya apa? Mendeskripsikan sesuatu dengan contoh. Bukan dengan kemajmu'an hakikat pada sesuatu itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan at-taghut adalah as-syaitan. Ketahuilah bahwa syaitan, iya benar syaitan, taghut. Tetapi syaitan adalah salah satu contoh taghut. Bukan satu-satunya yang disebut taghut, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini mengikuti juga bagaimana tafsiran taghut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disebutkan bahwasanya yang paling definisi taghut yang paling menjamak, yang paling mengumpulkan seluruh hakikat taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu
ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Yaitu taghut adalah segala sikap maupun objek yang melampaui batas. Segala sikap maupun objek yang melampaui batasannya. Dan batasan ini tentu digariskan oleh syariat, bukan digariskan oleh tradisi ya. Apa yang menjadi sikap maupun objek yang telah dilampaui batasannya secara syar'i. Dari 3 model. Imma dari segi ma'bud, yaitu dari segi disembahnya dia. Disembahnya objek tersebut. Atau dari segi penyembahan, perbuatan penyembahan, karena penyembahan itu selain Allah melampaui batas. Maka itu taghut. Perbuatan taghut dan objek taghut. Kemudian dari sisi kedua, matbu', yaitu ikutan dari segi ikutan. Apa? Ittiba', tabi'id ba'u. Dari segi ikutan. Jadi follower fulan dan melampaui batas. Perbuatan followingnya, mengikutinya ini melampaui batas sampai enggak peduli dengan syariat Allah, yang penting saya ikut dengan fulan. Maka ini bisa juga disebut sikap taghut. Atau dari segi objeknya, yaitu tokoh ini dia diikuti, disegani, diikuti. Dan dengan dirinya diikuti, dia enggak peduli dengan bagaimana syariat Allah dalam urusan apapun tentang dirinya ketika diikuti. Karena saya punya follower banyak, maka saya terserah mau jadi toksik dan mau beracun dan seterusnya. Maka ini, kalau dari definisi ini bisa masuk ke dalam bab taghut. Ya. Kemudian au muta' atau dari segi ketaatan. Objek ini ditaati atau perbuatan ketaatan yang melampaui batasan syariat. Terlalu taat padanya sampai tidak menggubris aturan syariat. Yang penting saya manut taat pada dia. Walaupun melanggar syariat. Maka perbuatan ini bisa saja masuk ke dalam bab taghut. Dan objek yang ditaati kalau ridho dengannya, maka itu juga bisa menjadi tokoh yang taghut gitu. Ini definisi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi kalau misalnya kita mau meluaskan masalah di definisi ini, sangat luas, banyak sekarang berarti. Banyak. Makanya para ulama dan para ahli ilm mereka berselisih pendapat sebenarnya mengenai apakah taghut itu mesti kafir? Apakah perbuatan taghut itu mesti kafir gitu loh. Maksudnya, apakah perbuatan taghut yaitu menyembah selain Allah ini jelas kafir. Yang di sini mengikuti, following gitu, atau mentaati di luar batasnya, apakah mesti kafir? Atau ada yang kafir dan ada yang tidak, tergantung dengan kadar bagaimana kepengikutannya dan bagaimana ketaatannya. Maka Allah alam, yang lebih tepatnya adalah wallahu alam, bahwasanya tidak semua yang disebut taghut itu kafir. Atau tidak semua perbuatan taghut itu langsung dihakimi kekufuran. Karena kalau taghut itu dimaknai ma tajawaza bihil abdu haddahu, maka ini mencakup segala perbuatan kufur dan bahkan segala perbuatan yang melampaui batas keterlaluan dalam hal maksiat. Dalam hal ittiba', mengikuti, dan dalam ketaatan kepada pihak tertentu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jawabannya, ikhwan. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan segala yang disebut taghut, baik objeknya maupun perbuatannya, maka itu kekufuran atau kafir. Ada yang berpendapat seperti itu dari ulama. Ya tentu kita hormati karena ulama juga memiliki hujjah dalam hal ini. Tapi biasanya rekan-rekan orang-orang yang
memiliki prinsip Khawarij. Itu mereka memakai pendapat yang ini, pokoknya dikafirkan semua yang disebut taghut dikafirkan. Tapi ketika mereka ditanya taghut itu apa? Mereka bingung. Karena kalau misal kita pakai definisi ini, orang Khawarij pun bisa terkena dengan definisi taghut. Kena dari sisi apa? Dari sisi ketaatan kepada ulil amri versi Khawarij yang di golongan mereka yang menyelisihi sunnah Nabi dan mereka tetap ikut dengan amir mereka untuk memerangi pemimpin kaum muslimin secara umum. Iya kan? Mereka taghut juga nggak di sini? Taghut juga harusnya mereka ngaca, mantul. Ya, kekafirannya mantul pada di sini kalau mereka pakai definisi, pakai sisi pengkafiran ini. Kemudian khilaf ulama ini yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak semua yang disebut taghut baik objeknya maupun perbuatannya langsung disebut kekufuran atau kafir. Dan wallahu alam ini mungkin yang lebih tepat ya. Wallahu alam ya. Taib, tapi di sini di antara tafsiran taghut adalah syaitan. Maka kita lihat syaitan ini salah satu dari model taghut. Salah satu dari model taghut. Ya. Taib, ala kulli hal. Syahidnya di sini adalah al-jibt, yaitu as-sihir. Jibt adalah sihir. Orang-orang Yahudi ketika itu mereka lebih percaya pada sihir dibandingkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada mereka. Ya, jadi tadi ada istilah ikhwan apa? Jibt, taghut, pahami baik-baik. Kemudian ada istilah tafsir bil mithal. Tafsir bil mithal, menafsirkan sesuatu dengan misal. Tapi ini bukan penafsiran yang sempurna. Menafsirkan, mendefinisikan sesuatu dengan contohnya saja bukan penafsiran yang sempurna. Contoh, misalnya di antara contoh, apa itu masjid? Maka misalnya masjid itu adalah masjid hijau Nurul Iman. Oh, kayak gitu ya masjid. Iya. Lah, ini berarti apa? Menggambarkan sesuatu dari sampelnya. Tidak mendefinisikan karakter masjid bagaimana sifatnya dan seterusnya. Ya begitu. Dan itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kemudian taghut itu lebih umum daripada sebatas syaitan. Lebih umum. Karena apa? Karena patung itu pun taghut. Patung itu pun taghut. Asnam itu taghut. Patung yang disembah taghut termasuk. Patungnya ini taghut. Perbuatan menyembah patung, perbuatan taghut juga. Ya. Wa qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahidun. Taghut ya, para taghut ya. Para taghut ini adalah kuhan. Kuhan. Apa itu kuhan? Jama' dari kahin. Bahasa kita dukun. Tapi kuhan itu lebih, dukun itu umum sekali, mencakup ustkun, mencakup ustadz dukun, ada syekh kun, ya syekh dukun, ya ukht kun, ya ukht kunti, ya. Mencakup juga di kita dukun penyihir. Mencakup juga di kita dukun peramal. Mencakup itu dukun. Ya. Nah, tapi kalau di bahasa Arab, di syariat, di tafsil, dirinci beda. Antara kahin, arraf, dengan sahir beda. Kahin ada, arraf ada, sahir ada. Kalau sahir itu ya penyihir, di bahasa kita dukun juga penyihir. Kahin sama arraf itu serupa. Anda pernah menyatakan itu di sini, pernah Anda ajarkan di sini. Kalau di kitab Al-Qalb Mufid disebutkan kahin itu adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang terbesit di hati orang lain.
Saya tahu apa yang ada di hati kamu. Saya tahu niatan kamu. Ini kahin ini. Maka ini togut dia, togut. Togut dari segi apa? Dia mengklaim diri bisa mengetahui yang gaib dari hati seseorang. Ingat ini kahin ya. Tapi kalau antum menebak isi hati seseorang dengan qarinah yang zahirah, maka enggak mesti apa? Qarinah yang zahir itu apa? Faktor atau indikasi yang tampak. Zahir itu bukan kahin. Kayak misalnya antum nangis sesenggukan. Anda tebak antum lagi sedih ya. Benar enggak kira-kira? Bener. Yang nangis dia bilang, dukun lu, sok tahu. Lah emang sedih kan? Karena ada qarinah yang zahirah. Gitu. Tapi kalau misalnya tentang niatan yang gaib dari hati seseorang, terus mengklaim, kayak biasa dukun-dukun. Saya tahu kamu datang ini, kamu pasti mau minta pelet kan? Loh, kok Mbah tahu? Oh, kamu kayak nggak tahu saya aja, gitu kan? Ini kahin dari segini, yaitu mengklaim atau memperagakan diri itu bisa mengetahui yang gaib dari hati seseorang. Paranormal, ya seperti itu. Paranormal tuh halusnya dari dukun, Pak. Dukun itu kasar udah sekarang. Paranormal lah. Sebagian ulama mengatakan kahin itu adalah pihak yang mengklaim mengkabarkan tentang amr mustaqbal, sesuatu yang terjadi di masa depan. Ini tafsiran kedua dari kahin. Baik dia pakai bola kristal, bola barbel ataupun bola futsal. Ya, bola futsal mengatakan, misalnya kamu akan dapat juara. Kahin. Baik pakai apapun medianya yang tidak ada kaitannya sama masa depan. Enggak ada kaitannya sama masa depan. Misalnya dipencet bagian ininya, kemudian ada 2 jendol di sini. Wah, anak lu 2 nanti. Dukun. Apa urusan ini jendolan 2? Ntar kalau enggak dijendolin, mandul. Dukun. Dari segi ini, enggak boleh. Makanya haram perbuatan seperti itu. Garis tangan, beda nih garis tangannya. Wah, ini kayak perjalanan hidupnya nih lika-liku nih, belok-belok nih. Semua orang kayak gitu. Ya kan? Enggak boleh hal seperti itu. Kecuali kalau sebatas mendoakan untuk memotivasi, tapi tidak dikaitkan dengan itu. Tidak dikaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya enggak ada kaitannya sama masa depan. Dulu ana pas lahir kebelit kulit ari-ari apa tuh? Apa namanya itu? Ya, terus apa istilahnya apa ya waktu itu ya? Enggak tahu tuh apa ya tadi. Ya pokoknya diliputi itu banyak tuh sampai ketutupan anaknya. Tali pusar ya yang kayak gitu-gitulah. Ya, ana waktu itu enggak nyaksiin ya. Ya anak korbannya kok ya. Maka keluar. Ini Masya Allah kayak gitu. Tapi kemudian di antara keluarga ada yang memotivasi. Oh nih ntar kalau gede ini pakai baju apaan aja yang cocok. Nah dulu orang Betawi kan suka juga kayak gitu nih. Entah pengennya asli memotivasi. Tapi khawatirnya malah jadi kayak dukun. Ini nih kayak gini nih kalau pertanda kayak ini pertandanya ntar pas udah gede pakai baju apaan aja cocok. Tapi emang bener sih pakai baju apa aja cocok. Asal XL ya. Atau SXL. Kalau pakai M nggak cocok kan. Apalagi udah nikah lagi ya udah cocok. Iya. Jadi begitu ya kawan. Kahin yaitu alladzi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal, yaitu mengabarkan tentang hal gaib di masa depan. Ini kahin. Bagaimana dengan arraf? Arraf ya serupa dengan kahin. Ada yang menyerupakan arraf adalah kahin, kahin adalah arraf. Ada yang mengatakan bahwasanya arraf ada perbedaan. Yaitu arraf sebenarnya inti sama, mengabarkan tentang hal yang gaib. Begitu arraf. Yang mengklaim diri saya tahu beberapa hal gaib. Ya. Maka ini semua bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua ini. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tersebut apa? Taghut. Maka dikatakan taghit, kuhan, para
peramal atau orang-orang yang sok mengetahui yang gaib. Kana yanzilu alimus syaitan. Turun pada mereka itu syaitan. Jadi mereka itu dapat wahyu dari syaitan untuk mengabarkan hal-hal tersebut. Fi kulli hayyin wahidah. Di setiap kampung ada satu minimal yang kayak gini orang. Sebagai fitnah bagi kampung tersebut. Ya. Tapi ya ada kahin betulan, ada kahin-kahinan. Kahin betulan tuh yang memang mereka dapat kabar dari syaitan. Yang mana syaitan berusaha mencuri dengar dari langit, dikabarin dengan segala kedustaan. Ya, ada juga kahin-kahinan yang sebenarnya yang kayak gini-gini tuh, yang dua bejendol, dua garis ini, terus yang nggak ada urusan dengan mustakbal. Ingat, nggak ada urusan sama masa depan, bukan nggak ada urusan sama karakter, beda. Kalau karakter bisa dibaca dari fisik kadang-kadang. Kok ini ada ilmunya ini bukan dukun ini. Misalnya ini raut mukanya begini, terus ada ilmunya, Anda nggak lupa namanya apa itu, antum tahu lah. Oh ini orangnya karakternya wataknya dia keras, bahkan dari tanda tangan, dari tulisan itu bisa terbaca karakter. Ini bukan dukun kok ini ada ilmunya berdasarkan apa? Pengalaman manusia yang berulang dipelajari. Ini boleh bisa. Tapi masa depan nggak bisa gitu, Ya masa depan nggak bisa gitu, ya. Nggak bisa, karena hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Ya. Tapi taghut tidak termahsur, tidak terbatas pada syaitan dan dukun saja. Patung pun taghut. Kalau ada seorang syekh yang rela dia ketika ada orang sujud padanya, maka syekh ini taghut ini. Dan orang itu telah melakukan perbuatan tughyan. Ya. Kita lanjut ke hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Mubiqat. Maka mereka bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa saja itu ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW ada 7. Yang pertama kita bahas. Yang pertama asyirku billah. Syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat syirik, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mubiqat atau pembinasa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Sebagaimana disebutkan, yaitu syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menjadikan adanya sekutu untuk Allah, tandingan bagi Allah Ta'ala, padahal Allah yang menciptakan engkau. Ya. Dan syirik ini mencakup, ini umum, asyirku billah umum. Syirik ini mencakup syirik dalam urusan rububiyah. Juga mencakup syirik dalam urusan uluhiyah. Dan juga mencakup syirik dalam urusan asma wa sifat. Menganggap bahwasanya ada yang menguasai langit dan bumi, pantai atau laut atau gunung selain Allah, maka ini syirik billah. Syirik dari segi rububiyah. Syirik dari segi rububiyah. Dan ketika terjadi pada kalbu seseorang syirik dari segi rububiyah, maka pasti akan terjangkit pula berikutnya syirik dari segi uluhiyah. Karena dia akan menghambakan diri kepada tandingan tersebut. Iya. Siapa yang menganggap bahwasanya di Gunung Lawu ada penunggunya, sebenarnya penunggu itu bukan Gunung Lawu aja. Komplek Jatimur ini pun ada penunggunya, satpam. Ditungguin sama satpam. Tiap malam 2 lah minimal. Namanya penunggu ya. Lah jin pun punya penunggu WC, benar nggak ada? Boleh nggak meyakini bahwasanya tempat-tempat itu ada penunggunya dari jin? Selama ada dalilnya boleh. Ya kan? Di gunung ada. Laut ada. Iya, disebutkan dalam hadis, betul enggak? Iya. Sekarang lafal penunggu ini masih ambigu, ikhwan. Penunggu ini masih ambigu. Ya, karena Rasulullah pun menyebutkan bahwasanya di laut pun ada jin, iya enggak? Berarti nungguin laut kan? Yang mana?
Jinnya nungguin di laut atau laut menunggui jin? Yang mana yang benar? Ya, jinnya nungguin di laut kan? Laut nungguin jin gimana? Ya kan ada, udah. Kalau bisa kita bilang, di laut ada jin, sahih enggak? Sahih. Kalau kita bilang, di jin ada laut, sahih enggak? Enggak. Tapi berarti di laut ada jin, sahih. Taib. Di gunung ada jin, oke enggak? Bener enggak? Di WC, enggak usah jauh, di WC ada jin, sahih enggak? Sahih. Berdalil. Jadi muskilahnya bukanlah apa? Menganggap bahwa di gunung ada jin, di laut ada jin, atau di WC ada jin, di masjid ada jin, mungkin nggak? Ya mungkin. Bahkan di antum ada jin, ya mungkin aja. Atau mungkin antum jin, nggak tahu, anda nggak bisa membuktikan ini. Mungkin antum lagi pura-pura jadi manusia, anda nggak tahu. Iya. Nah, jadi bukan di masalah di sana ada jin atau enggak, bukan itu. Tapi muskilahnya di sini adalah adanya keyakinan spesifik bahwasanya jin tersebut atau zat tersebut menguasai, mentadbir, mengatur daerah tersebut. Ya. Dan punya kekuasaan di daerah tersebut yang mana kekuasaan itu pantas untuk kita hormati dan kita persembahkan sesuatu padanya. Dan kita harus sungkan padanya. Ini nih mulai ini. Sungkan pada jin nggak boleh. Pakuwuh nggak mau. Nggak boleh. Sungkan. Kalau antum sungkan sama jin, jangan masuk WC. Pipis di kasur aja sana. Iya, mau masuk WC. Loh kok nggak di WC? Pipisnya. Kenapa BAB nggak di WC? Sungkan nggak enak ada mbah-mbah di dalam WC. Repot kalau hidup kayak sungkan sama jin, repot. Ada jin penguasa WC, mengatur urusan WC. Kayak nggak ada kerjaan ini jin ini. Nggak boleh kita menghormati seperti itu. Nggak enakan sama jin. Misi mbah. Tahu dari mana dia mbah? Tahu dari mana? Siapa tahu mas, om kan kita nggak tahu. Kenapa harus mbah? Permisi mbah. Nggak ada mbah itu. Setan, jin udah kelas selesai. Sekarang tuh bilang permisi setan, nah gitu aja udah. Nggak mau kan? Ah ini dia talbis iblisnya. Maka ada keyakinan bahwasanya jin itu di gunung, penguasa Gunung Lawu misalnya. Dan kalau antum berbuat macam-macam di situ, minimal buang sampah sembarangan, antum bakal diserang sama pasukan jin. Ini dia nih kayak gini-gini nih. Ya. Giliran di Jakarta, di Bekasi buang sampah sembarangan, bodoh amat. Padahal jelas manusia lewat itu polisi petugas kebersihan lewat. Giliran di gunung takut sama jin yang nggak kelihatan. Ini dangkal sekali otaknya ini. Dan ini banyak orang-orang PA yang seperti ini. Baik PA artinya pecinta alam atau PA artinya bahlul. Ya. Seperti ini. Ya, giliran makhluk yang nggak kelihatan dia sungkan. Giliran sama orang tua yang benar manusia orang tua nggak hormat dia. Ajaib ini, hidupnya buat jin apa gimana ini? Nah itu, hati-hati syirik dalam rububiyah. Menganggap bahwasannya ini di laut, ini pantai, ini ada penunggunya. Oke, kalau ada penunggunya, oke, terus kenapa dengannya? Terus kenapa? Ya dia menguasai daerah ini dan jangan macam-macam dengan teritori dia. Ini nggak boleh. Ya, ini makhluk nggak kelihatan. Antum nggak ada urusan sama dia. Ini batu jangan digeser. Pamali sih ya kalau digeser. Sok tak geser mana coba? Nggak ada. Yang kadang-kadang tadinya logis. Tadinya ada sisi saintifik di balik itu. Tetapi karena masyarakat kita ini masyarakat yang dulunya penganut animisme atau dinamisme, maka dikait-kaitkan kemudian dengan khurafat. Contohnya pakai baju hijau di laut, apalagi pantai selatan. Hati-hati. Itu kan kalau secara saintifik atau logika, kenapa jangan pakai baju itu apa? Kenapa? Supaya nggak saru, nggak samar kan. Kalau misalnya ke tengah-tengah kan warnanya pakai baju toska atau pakai baju biru kehijauan atau hijau mutlak. Itu takutnya samar. Kalau antum nanti keseret itu nggak kelihatan. Antum nggak ada beda gitu dengan laut. Gitu kan? Asli gitu kan? Nah, tapi kan dikait-kaitkan kemudian. Jangan nanti pamali kualat. Ntar bakal dilahap sama Nyi Roro Kidul misalnya. Atau pasukannya. Ya akhi, tahun 2021,
Ya, COVID udah mau usai, antum masih kayak gini, ya kan? Masih kayak gini. Nah, kemarin pun kita lakukan itu, kemudian ke pantai selatan, pakai baju hijau. Alhamdulillah, malah makin sehat ana. Maka berbaju hijaulah kalian di pantai. Nggak ada apa-apa, insya Allah nggak ada apa-apa. Ya asal jangan ke tengah laut. Ya. Dan itu bukan karena setan-setan, bukan. Karena mungkin susah berenang. Nah, orang mengait-ngaitkan di situ karena apa? Merasa bahwasanya jin itu punya daya dan kekuatan untuk memberikan madarat pada manusia tanpa izin Allah. Itu yang membuat syiriknya orang-orang. Makanya orang-orang yang berpemikiran seperti itu rata-rata mereka melazimkan apa? Terjadi pada diri mereka apa? Syirik terhadap uluhiyah, penyembahan. Mereka akhirnya mempersembahkan sesuatu untuk pihak-pihak gaib tersebut. Entah kepala kerbau, nasi tumpeng dengan segala lauknya, atau kretek-kretek kopi, ya, dan semisalnya. Itu kan kita lihat di ujung-ujung sawah, di bawah pohon bambu. Kenapa mereka melakukan itu coba? Pasti itu karena ada keyakinan adanya penguasa daerah situ dari kalangan gaib jin. Iya. Kalau dibilang apakah kopi-kopi ini untuk Allah? Mereka nggak bakal bilang ini untuk Allah karena mereka tahu Allah tidak butuh kopi. Dan tidak butuh dengan apapun dari manusia. Lalu buat siapa? Ini untuk ini penghormatan aja untuk. Berarti kan ada keyakinan sebelumnya dari segi rububiyah bahwasanya selain Allah ini ada yang nguasain daerah ini. Entah wowo, genderwo, wewe, kolong wewe, dan seterusnya. Atau supaya disuburkan, supaya dijaga daerah ini oleh para penunggu sini. Berarti mereka meyakini adanya penjaga selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai kemudian mereka berubah yang tadinya ke Allah, mereka sholat di masjid. Tapi kalau udah berkaitan dengan tanah itu khusus itu punya penunggu-penunggunya. Kemudian syirik dari segi asma wa sifat. Tapi kita lanjutkan habis azan insyaallah taala. Kita langsung yang kedua, yaitu mubiqat yang kedua setelah syirik billah, yaitu as-sihr, sihir. Namun kalau kita perhatikan ikhwan, antara syirik dan sihir ini memang sebenarnya nyambung. Karena sihir itu ya kesyirikan, dan di antara jenis syirik ya sihir. Nah, di sini berarti ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan. Ya, sesuatu yang perlu diperhatikan ketika ada yang namanya atful khas ba'dal 'am namanya. Yaitu menyambungkan dengan yang khusus setelah yang umum. Jadi yang umum terlebih dahulu, baru kemudian yang khusus. Yaitu asyirk billah ini umum. Kemudian disebutkan yang khusus dari keumuman tersebut, yaitu wasihir. Sihir ini termasuk dalam keumuman syirik billah. Sihir itu termasuk keumuman syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut apa oleh para ulama? Atful khas ba'dal 'am. Yaitu menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Jadi sebelumnya umum, yaitu syirik. Dan ini biasa dalam Al-Quran terjadi seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikat-malaikat Allah, menjadi musuh bagi para rasul Allah, menjadi musuh bagi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Disebutkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail setelah disebutkan malaikat dan rasul. Padahal malaikat Jibril dan Mikail itu malaikat, bukan malaikat. Mereka juga utusan Allah, bukan utusan juga. Maka ini disebut atful khas ba'dal 'am, yaitu meneruskan yang khusus setelah penyebutan yang umum sebelumnya. Ini berarti menunjukkan adanya hal yang harus diperhatikan terhadap yang khusus ini. Jangan dilewatkan. Syirik kepada Allah secara umum harus diperhatikan. Tapi perhatikan pula salah satu bagian dari syirik itu, yaitu sihir. Ya, sihir. Karena sihir ini
memiliki jurm, yaitu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan, jahat. Sihir itu jahat. Ya. Disebut jurm atau jinayah terhadap anak Adam, kejahatan. Kejahatan. Dan tambah gak enaknya kejahatan sihir ini, kejahatan yang sifatnya gaib. Sehingga tidak masuk ke dalam hukum positif, susah. Coba, manggil polisi, Pak, anak saya disantet, lo buktinya apa? Ayo, mana penyantetnya? Susah. Mau nuduh fulan, ya susah juga. Ya, walaupun korinahnya kuat, indikatornya kuat nih fulan ini. Dalam mimpi, dia terus yang nampak nih. Kalau kita tanya, kamu nyantet anak saya ya? Ya, dia langsung, astagfirullahaladzim bukan saya. Wah, Masya Allah, langsung so alim dia. Langsung beda, langsung wujudnya. Seperti itu susah. Itu. Makanya orang-orang yang terkena santet atau sihir, kalau Allah Ta'ala tampakkan siapa pelakunya dan kemungkinan besar dia, itu sih diantara saran kita, maafkan. Maafkan. Dan tetap berbuat baik pada orang tersebut. Iya. Karena kalau antum nuntut ke pengadilan gak bakal bisa. Kalau misalnya antum balik kemudian ngomelin dia, marahin dia, itu gak menyelesaikan masalah. Bahkan itu bakal memenangkan pihak setan. Akhirnya mereka para manusia tuh berantem juga tuh, senang mereka. Tapi kalau antum maafkan, apapun Islam dia udah maafin aja lah, bismillah. Dan gak apa-apa, ridoin aja. Semoga dia dapat hidayah. Itu insya Allah malah ini. Setannya malah melemah itu insya Allah. Coba aja. Enggak jangan dicoba ya. Jadi susah juga mau nyoba gimana ya. Harus disantet dulu baru antum coba itu. Sihir. Kemudian yang berikutnya wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yaitu membunuh an-nafs, jiwa. Jiwa yang dimaksud sini an-nafs al-adami, an-nafs al-bashari, jiwa manusia ya, bukan hewan, bukan binatang. An-nafs allati wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Di antara pembinasa adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. An-nafs al-muharramah fi qatliha, jiwa yang atau manusia yang haram untuk dibunuh, di antaranya ada 4. Nafsul mu'min, jiwa orang beriman, jelas ini pada asal haram darahnya. Bahkan kehormatannya haram. Ini nafsul mu'min yang pertama. Yang kedua, nafs az-zimmi, jiwanya orang kafir tapi dia zimmi, memiliki zimmah, yaitu ditanggung, dijamin akan keselamatannya oleh negara atau daerah. Maka ini enggak boleh dibunuh. Ya, seperti tetangga-tetangga kita yang mereka ya hidup berdampingan dengan kita. Maka haram darah mereka untuk ditumpahkan. Ya. Dan kemudian al-mu'ahad, nafs al-mu'ahad, yaitu jiwanya orang kafir yang dia punya perjanjian terhadap negara atau daerah kita, suatu perjanjian sehingga dijamin. Kemudian al-musta'min, yaitu jiwa orang kafir yang musta'min, yang meminta keamanan di negeri kita. Ini semua ada hukum masing-masing, dhimmi, mu'ahad, dan musta'min. Tapi yang boleh dari orang kafir untuk dibunuhlah orang kafir harbi sebenarnya. Kafir harbi, kafir yang menyerang orang Islam. Menyerang orang Islam. Yang seperti ini ketika dalam peperangan. Bagaimana kalau kafir harbi ini dari segi lisan dan medsos? Menyerang kaum muslimin di medsos. Boleh enggak kita bunuh? Hukumnya tetap tidak boleh karena itu akan memberikan madarat yang lebih besar di negeri ini. Kalau antum sembarangan membunuhnya, jangan. Antum yang kena nanti. Ya, jadi jangan. Biar pihak waliul amri yang menuntaskannya. Syukur-syukur dimatiin orang yang seperti ini. Seperti yang disebut kece-kece itu. Itu sebaiknya itu mati. Daripada dilumurin oleh kotoran, mendingan mati cepetan, ya kan? Nah, jadi membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu termasuk penghangus atau pembinasa bagi pelakunya. Wa aklur riba,
dan makan harta riba. Makan harta riba. Riba itu mesti orang nyari untung. Karena nyari untung dia makan riba. Iya, dia makan riba. Nyari untung. Akli riba ini karena apa ya? Karena ini riba ini berbeda dengan ghish lainnya gitu loh. Ya. Dan orang Yahudi itu sangat suka dengan makan yang seperti ini. Wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka suka memakan riba. Ya, dan telah mereka dilarang akan hal itu orang Yahudi, tapi tetap mereka makan riba. Juga dalam ayat lain, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka suka mendengarkan agama Allah, yaitu agama yang disampaikan oleh Nabi, tapi mereka mendengarkan untuk mereka dustakan atau mereka sebarkan yang tidak-tidak tentang agama Allah ini. Akaluna lis-suht, orang Yahudi itu sangat gemar memakan yang kotor-kotor, di antaranya riba. Riba ini harta kotor. Makanya sebenarnya sunduk atau kotak infak yang riba dengan yang murni infak itu nggak boleh disamakan nih kawan. Kenapa nggak boleh disamakan? Karena harta riba dan ini termasuk pembuangan atau pembersihan harta haram dari pemiliknya. Nah ini alokasinya ini nggak boleh untuk semua hal, harta riba dan harta haram, nggak boleh. Boleh ke fakir miskin, pembangunan maslahat umum boleh. Fakir miskin boleh, boleh. Boleh dikasih harta riba. Fakir miskin boleh dikasih harta riba. Kenapa boleh? Kenapa kalau pembangunan umum kayak jembatan, selokan, sodetan dan seterusnya itu boleh pakai harta riba? Ya boleh. Tapi kok fakir miskin boleh? Kenapa? Karena fakir miskin adalah kewajiban umum masyarakat untuk mendanainya. Maka diperbolehkan harta riba untuk dikonsumsi oleh fakir miskin. Tapi jangan belagak fakir, jangan belagak miskin supaya dapat itu, ya. Nah, adapun untuk masjid, pembangunan masjid dan maslahat masjid walaupun sebatas tangga aja jangan. Kenapa? Karena ini wasilah ibadah masjid ini, maka jangan. Jangan mau kalah sama orang-orang jahiliyah ketika mereka merenovasi Ka'bah, kemudian butuh dana untuk renovasi, maka mereka mensyaratkan di antara syaratnya tidak boleh ada donasi dari harta ghulul, harta riba, harta haram, nggak boleh. Itu orang jahiliyah sampai segitunya loh. Maka kalau sekarang harta riba kemudian disalurkan untuk masjid, dibangun untuk masjid dan semisalnya, maka dia lebih dari orang-orang jahiliyah, ya gitu. Wa aklir riba, kemudian wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Masya Allah, memakan harta anak yatim. Ini juga kejahatan yang besar. Sebentar ya, Anda terusin dulu ya. Terusin dulu bentar ya, belum selesai ini. Antum mau sholat aja nggak apa-apa ya. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Siapa itu anak yatim? Harus diluruskan. Anak yatim adalah huwallazi mata abuhu qabla bulughih. Dia adalah anak yang wafat bapak kandungnya sebelum usia baligh. Dia adalah anak yang wafat bapak kandungnya sebelum usia baligh. Siapa yang sebelum usia baligh? Anaknya atau bapaknya yang sebelum usia baligh? Ya anaknya, bapaknya mah udah tua anaknya. Bapaknya meninggal padahal anak itu belum usia baligh. Maka anak ini disebut yatim. Ntar kalau dia udah baligh, udah bisa bekerja, udah bukan disebut yatim lagi. Apalagi kalau antum sudah berewokan, brengosan, jenggotan gede, betisnya gede dan seterusnya. Meninggal ayahnya, sumbangan dong buat anak yatim. Anak yatim dari mana tuh? Udah punya istri dan seterusnya, anak yatim dari mana? Ya. Jadi itu anak yatim. Baik, anak ini adalah laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau misalnya ibunya yang meninggal, bukan bapaknya, ibunya yang meninggal, yatim bukan? Bukan. Ibunya meninggal, bukan yatim. Bukan. Malah bapaknya senang ya. Alhamdulillah bisa nikah sama perempuan lainnya, bapaknya senang. Ini bukan anak yatim, ikhwan. Maka beda hukumnya. Anak yatim itu yang wafat bapaknya dan dia belum usia baligh.
Nah, ini ada fadilahnya menafkahi mereka, menafkahi anak yatim tersebut atau menafkahi janda yang bapaknya suaminya meninggal. Janda yang suami meninggal disebut armalah. Itu yang ada fadilahnya dari Rasulullah SAW. Adapun kok janda yang ditalak namanya mutallaqah. Janda yang ditalak mutallaqah. Ya. Begitu untuk yang memakan harta anak yatim. Baik antum sebagai wali atau sebagai wasi yang diwasiatkan untuk mengelola harta anak yatim. Antum makan tanpa hak, maka ini dosa besar sekali. Ada manajemen harta anak yatim ada di surat An-Nisa awal-awal. Kemudian watawalli yaumaz zahf, dan kabur dari peperangan di hari berperangnya itu. Dan kaburnya itu karena takut ciut nyalinya. Bukan kabur karena bagian dari strategi, bukan. Tapi karena ciut, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan melempar tuduhan kepada wanita mukminah yang baik-baik, yang bebas dari perzinahan, tapi ditempar ini ukht fulanah ini dia pezina. Ya. Tapi bagaimana kalau disebut fulanah misalnya dia selingkuh? Lafal ini masih ambigu, bersayap, ya. Apa yang antum maksud dari selingkuh? Kalau misalnya sampai tahap zina, berarti antum telah melawan qadhf namanya. Selingkuh maksudnya zina, telah berzina dengan fulan misalnya. Maka antum telah melakukan qadhf, melempar tudingan kepadanya. Harus dibuktikan dengan adanya saksi 4 orang, dan itu susah nyarinya. Bahwa fulana telah berzina, mana saksinya? CCTV belum cukup, harus 4 orang manusia yang benar-benar melihat, menyaksikan. Dan itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syariat mempersaksikan 4 orang untuk perzinahan itu bisa jadi hampir mustahil untuk ditunaikan. Kenapa? Karena susah. Coba ada orang berzina kemudian disaksikan 4 orang, dan 4 orang itu terpercaya. Agak susah, sangat susah. Saking apa? Islam ini menjaga. Jangan sampai terjadi hukum ini gitu loh. Dihukum had ini pezina ini. Karena saksinya enggak ada. Karena saksinya susah, dipersulit saksinya. Tapi kalau ada benar 4 saksi ini menyatakan melihat benar-benar, maka terjadi itu. Maka hukum had untuk perzinahan, ya, itu ada 2 metode. Imma dari persaksian syahadah 4 orang, dan itu sulit sekali, hampir mustahil. Atau dari pengakuan, dakwah. Dari pengakuan siapa? Pelaku, atau ya kalau perzinahan nggak ada korban, pelaku, sama-sama pelaku, mengaku. Iya. Dan ngakunya itu kepada waliul amri. Kalau kepada antum, ya nggak ada efek kepada hukum. Waktu itu saya berzina mas. Loh, kok sama? Lah ini sama-sama dong berarti. Ya, ya. Jadi ke waliul amri, kayak misalnya perempuan Ghamidiyah ngaku ke Nabi SAW, saya telah berzina Rasulullah ini dan seterusnya. Nah ini, ya. Tapi kalau perempuan tersebut dalam keadaan hamil ketika dia ngaku, maka apa? Jangan dibunuh anaknya. Tunggu sampai lahiran. Tunggu sampai istibra dari kehamilannya, lahir. Dan nanti silahkan datang lagi. Datang lagi gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan juga antum dari semua ini, semoga. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini, ikhwan. Masalah antar kita, antar teman-teman, ya. Ada kabar tentang fulan atau fulanah begini begitu, pertama jangan langsung dipercaya. Kedua, kalaupun itu sahih, jangan dipendam di hati, lupakan. Karena betapa banyaknya kita itu menyesal mengetahui aib seseorang yang tidak perlu kita tahu. Nyesel kita. Buat apa saya tahu gitu loh. Ya, maka bencilah orang yang mengabarkan ya fahisyah, aib-aib orang lain. Bencilah terhadap orang-orang seperti itu. Enggak perlu kita tahu aib orang-orang kan. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.